nggak bisa bahasa Inggris. Hai sobat semua, yang beli bakwan 3 bayarnya cuma 1. Kembali lagi di Valeria Movie. Kali ini gue akan membawa alur cerita dari film terbaru nih, yaitu film Monster Hunter. Film ini adalah adaptasi dari game yang sangat terkenal dengan judul yang sama, menceritakan sekelompok tentara yang terjebak di dunia paralel yang penuh dengan monster buas. Bagaimana kelanjutannya? Oke guys, let's go! Alkisah, di sebuah dunia paralel, dunia yang belum kita ketahui, terlihat sebuah kapal yang tengah berlayar di lautan padang pasir. Para awak kapal ini sedang menikmati momen berlayarnya. Namun, tiba-tiba seekor monster yang disebut Diablos menghantam kapal mereka secara membabi buta. Kapal mereka terus diserang tanpa ampun oleh monster itu, hingga membuat seorang cewek cantik yang bernama Handler hampir terjatuh dari kapal. Seorang pria yang dipanggil The Hunter, diperankan oleh Tony Jaa atau Ombek, langsung menyelamatkan wanita itu. Tetapi, The Hunter justru terjatuh ke luasnya padang pasir tersebut, yang membuatnya terpisah dari rombongan. Beralih ke dunia kita saat ini, sekelompok tim dari PBB yang dipimpin oleh Artemis tiba di sebuah gurun untuk mencari beberapa pasukan Bravo yang hilang sebelumnya. Setelah mendapat informasi mengenai jejak pasukan yang hilang itu, mereka langsung menuju ke tempat jejak itu berada. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa batu prasasti misterius. Setelah tiba di lokasi, mereka melihat jejak dari roda kendaraan pasukan Bravo yang terputus. Namun, karena badai pasir besar menuju ke arah mereka, kelompok ini pun langsung mundur agar terhindar dari badai itu. Naasnya, mereka malah terjebak di badai pasir itu, sehingga membuat mobil-mobil mereka goyang maju mundur cantik. Badai pun usai. Ketika sadar, mereka bingung karena telah berada di tempat yang asing dan berbeda. Karena merasa hanya tersesat, Artemis memerintahkan Axe untuk melihat keadaan sekitar. Setelah beberapa saat, mereka dipanggil oleh Axe untuk menuju ke lokasinya. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat mobil dari pasukan Bravo yang hancur seperti terkena sebuah serangan bom. Mereka pun segera melihat sekitar lokasi mobil itu untuk menemukan jejak. Merasa tidak menemukan jejak apapun, mereka melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, The Hunter yang ternyata selamat dari amukan Diablos melihat kelompok Artemis dengan teropongnya. Perjalanan pasukan Artemis terhenti ketika mereka melihat tulang makhluk misterius yang sangat besar. The Hunter pun menembak panah peringatan untuk memperingati mereka agar menjauh dari tempat itu. Dan tiba-tiba, seekor monster yang ternyata Diablos mendekati pasukan PBB itu. Mereka pun langsung menjauh untuk menyelamatkan diri. Namun, terkadang usaha mengkhianati hasil. Usaha mereka untuk kabur gagal. Axe tewas dibunuh oleh monster itu. Penyelamatan diri mereka masih berlanjut. Kali ini mobil yang mereka tumpangi terbalik, yang membuat Steeler ditusuk oleh Diablos. Tidak ingin kematiannya sia-sia, Steeler melempar granat ke monster itu. Namun, ledakan granat itu tetap tidak mempan. Pasukan yang selamat kabur ke gua kecil agar terhindar dari Diablos. Di tengah perdebatan di dalam gua itu, Artemis dilumpuhkan oleh seekor monster serangga. Hal itu lantas membuat pasukannya menyerang balik monster itu. Link dan Marshall berusaha menyelamatkan Artemis dari lukanya. Namun hal itu tidak dapat berguna karena mereka merasa Artemis tidak dapat ditolong. Monster-monster lainnya tiba untuk menyerang mereka. Mereka pun kabur untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan Artemis sendirian. The Hunter yang melihat pasukan itu terdesak berusaha menolong dengan menembakkan beberapa bom. Marshall ikut tewas dibunuh oleh monster itu. Ternyata Artemis masih hidup.
Ia akhirnya sadar dan mencoba kebangun kembali. Tetapi salah satu monster berhasil menciduk Artemis. Ajaibnya, ia kembali terbangun di sarang monster tersebut. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan Link yang tengah kesakitan dan ternyata juga ikut ditangkap oleh si monster. Namun, saat hendak keluar dari sarang itu, mereka berjumpa dengan salah satu monster serangga tersebut. Link ternyata terjangkit parasit yang membuat tubuhnya dipenuhi oleh telur-telur serangga. Link pun akhirnya tewas terbunuh oleh si monster. Artemis berusaha kabur melewati celah sempit. Ia dikejar oleh banyak monster. Setelah bersusah payah, kali ini usahanya tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, ia dapat keluar dari sarang itu. Para monster perpaduan laba-laba dan kalanjengking itu tampaknya takut akan cahaya matahari. Sehingga untuk sementara waktu, Artemis dapat selamat. Tentunya hanya pada saat siang hari ya. Artemis merenung untuk beberapa saat. Para anggotanya telah tewas semua. Kakinya kesakitan akibat terluka. Karena ia merupakan cewek strong, dia pun memberanikan diri untuk mengobati lukanya dengan membakar luka itu dengan bubuk misiu. Artemis menjelajahi luasnya lautan padang pasir. Sedangkan The Hunter masih mengawasi Artemis dari jauh. Sampai akhirnya, Artemis tiba di suatu tempat yang dipenuhi bangkai kapal. Ketika ia memasuki bangkai kapal itu, The Hunter seketika menawan Artemis. Namun, Artemis tidak tinggal diam. Ia berusaha melawan hingga terjadi pertarungan antara cowok versus cewek. Pertarungan mereka agak berimbang, sampai akhirnya Artemis dapat dilumpuhkan. Hunter menawan Artemis dan membawanya ke tempat persembunyian sebelum malam tiba, karena para monster laba-laba akan muncul. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan keheningan, karena Artemis tidak mengerti bahasa dari The Hunter. Nggak bisa bahasa Inggris. Keesokan harinya, ketika Hunter kembali dari patroli rutinnya, ia dilumpuhkan oleh Artemis yang berhasil melepas jeratan talinya. Sekarang kondisi menjadi terbalik. Hunter ditawan oleh Artemis. Artemis berusaha membalas perlakuan Hunter sebelumnya dengan menghancurkan patung ibadah milik Hunter. Hunter pun sampai di puncak emosinya hingga membuat mereka bertarung untuk sekali lagi. Kali ini pertarungan lebih brutal dan membuat mereka terjatuh ke bawah tebing. Hunter hampir terjatuh ke lubang sarang monster laba-laba. Seketika, para monster itu siap untuk memangsa Hunter. Syukurnya, ia diselamatkan oleh Artemis. Akhirnya, mereka berdua berdamai karena sebenarnya mereka bukanlah musuh. Dengan beberapa bahasa isyarat, Artemis menawarkan coklat untuk Hunter. Nggak bisa bahasa Inggris. Tidak disangka, Hunter sangat menyukai coklat itu. Hunter juga memberi air untuk Artemis yang sangat kehausan. Mereka pun akhirnya menjadi partner untuk survival dari padang pasir ini. Mereka berdua sepakat untuk melewati badai pasir yang menyebabkan ini semua terjadi. Namun, hal itu agak mustahil dilakukan karena monster Diablos ada di padang pasir dan siap memangsa siapa saja yang melewati padang pasir itu. Hunter memiliki ide cemerlang untuk mengatasi hal tersebut. Ia ingin melumpuhkan Diablos dengan racun dari monster laba-laba. Jadi, mereka harus menangkap monster laba-laba itu di malam hari. Mau tidak mau, Artemis terpaksa menjadi umpan untuk monster laba-laba. Setelah bersusah payah dan hampir ya salam, mereka pun berhasil memotong ekor yang berisi racun dari monster itu, dan mereka berdua kembali ke markas. Di malam hari, mereka mengobrol dengan intens. Artemis akhirnya mengetahui bahwa patung yang disembah oleh Hunter merupakan keluarganya yang telah tewas dibunuh oleh Rathalos. Siapa itu Rathalos? Pagi pun tiba.
mereka berdua mempersiapkan alat-alat untuk melumpuhkan Diablos. Artemis juga mempelajari ilmu bela diri dari Hunter dan berbagai persenjataan yang dapat membunuh monster. Akhirnya, mereka pun bersiap untuk menyerang Diablos. Dengan beberapa pancingan, Diablos bergerak ke arah suara yang dihasilkan oleh pancingan itu. Mereka berdua segera berlari ke arah mobil pasukan PBB yang telah hancur. Hunter merelakan dirinya untuk memancing Diablos. Ia juga sempat menembak monster itu dengan anak panah yang telah dilumuri racun monster laba-laba. Namun, efek dari racun itu tidak membuat Diablos lumpuh. Artemis menembak Diablos dengan pelontar roket. Tetapi ledakan itu tidak mempan bagi monster tersebut. Artemis langsung menyelamatkan diri dari amukan Diablos dengan memasuki mobil. Di saat situasi hampir kritis, Hunter menghantam pedangnya ke kepala Diablos. Hal itu membuat monster tersebut kesakitan dan berusaha menghempaskan Hunter hingga membuat Hunter pingsan. Tidak tinggal diam, Artemis menaiki tubuh Diablos dan menusuk kepala monster tersebut sampai akhirnya Diablos dapat dibunuh. Artemis membawa Hunter yang telah pingsan untuk melewati badai pasir di keheningan malam. Di tengah badai pasir itu, ia berusaha mengobati Hunter. Syukurnya di keesokan hari, Hunter selamat dari masa kritisnya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah oasis yang dipenuhi oleh monster Abcheros. Monster tersebut merupakan pemakan tumbuhan dan aman jika tidak diganggu. Artemis dan Hunter beristirahat sejenak sambil menikmati daging hasil buruan. Di malam hari, saat sedang beristirahat, Artemis dan Hunter dikejutkan oleh kebakaran di hutan oasis yang disebabkan oleh Rathalos. Sontak seluruh Abcheros melarikan diri menghindari kobaran api itu, hingga membuat Hunter dan Artemis terjebak. Syukurnya bantuan datang dari beberapa anggota kelompok Hunter yang berhasil menghalau Abcheros yang hampir menggenjot Artemis dan Hunter. Artemis lantas mengucapkan rasa terima kasih karena ia telah diselamatkan. Namun, pimpinan dari kelompok itu yang bernama Admiral tiba-tiba saja memukulnya hingga pingsan. Artemis tersadar dan mendapatinya berada di sebuah ruang tahanan yang ada di kapal itu sambil diperhatikan oleh beberapa orang. Sementara The Hunter hanya bisa melihatnya saja tanpa sepatah kata pun. Assalamualaikum, Mama. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tidak kehilangan akal, Artemis mencoba dengan menerobos ruang bawah. Di ruangan itu, ia melihat penampakan yang sangat unyu, yaitu seekor kucing yang bisa memasak. The Hunter segera menemui Artemis dan menjelaskan jika nama kucing itu adalah Paliko. Artemis akhirnya dibebaskan oleh Admiral setelah Admiral mengetahui bahwa Artemis merupakan orang yang baik. Admiral menjelaskan jika ia dapat berbahasa Inggris karena dulunya ada beberapa orang dari dunia kita yang melintasi dunia mereka. Nggak bisa bahasa Inggris. Ia juga menjelaskan jika hal itu terjadi akibat suatu portal antar dunia. Portal itu disebabkan oleh tower langit yang berada di balik gunung. Tower langit itu sendiri merupakan sisa-sisa dari peradaban kuno yang memiliki teknologi sangat canggih. Kononnya, masyarakat kuno sudah terbiasa menyeberangi dua dunia, dan portal itu pula yang membuat Artemis sampai di dunia ini karena portal itu kembali terbuka dan dapat membawa bencana bagi kedua dunia. Peradaban kuno di dunia ini hancur akibat teknologinya sendiri. Mereka menciptakan monster untuk melindungi teknologi, tetapi itu pula yang menjadi senjata makan tuan. Oleh karena itu, Admiral bersama kelompoknya hendak menyelidiki tower langit itu. Admiral mengajak Artemis ikut serta untuk membunuh salah satu monster terkuat, yaitu Rathalos. Rathalos sendiri merupakan monster berbentuk naga yang hampir tidak memiliki kelemahan dan dapat menyemburkan api yang sangat panas. Ia hanya lemah
ketika hendak mengeluarkan api dari mulutnya. Oleh karena itu, mereka semua harus cekatan dan hati-hati dalam melawan Rathalos ini. Keesokan paginya, mereka pun tiba di lembah gunung itu. Mereka habiskan waktu yang cukup panjang untuk menelusuri jalur yang ekstrim. Setelah melalui jalan yang cukup melelahkan, mereka pun akhirnya tiba di dekat tower langit. Mereka menemukan kepingan kaca yang menandakan adanya Rathalos di sekitar situ. Admiral memerintahkan mereka semua untuk membuat formasi tempur dan lagi-lagi menyarankan untuk menyerang Rathalos saat monster itu hendak menyemburkan api. Si monster naga Rathalos pun tiba dan langsung menyerang mereka. Artemis hampir saja menjadi korban selanjutnya. Syukurnya, Admiral mengalihkan perhatian dan langsung memulai pertarungan dengan Rathalos. Mereka semua bahu-membahu untuk menyerang Rathalos. Setelah berhasil melukai mulut Rathalos, tubuh Artemis terpental dan membuatnya terjebak di pinggir jurang. Dalam kondisi terdesak, Artemis memberanikan diri untuk melompat ke jurang itu, dan tiba-tiba ia kembali melewati portal dan ia pun tiba kembali ke dunia kita. Ketika tersadar, dirinya telah dihampiri oleh para tentara yang mencarinya untuk diselamatkan. Ketika berada di helikopter, tiba-tiba Rathalos berhasil melewati portal dan langsung menyerang helikopter mereka. Ternyata, portal itu belum sepenuhnya tertutup. Serangan dari Rathalos itu membuat helikopter mereka jatuh. Namun lagi-lagi Artemis berhasil selamat. Rathalos menyerang semua tentara dengan mudahnya tanpa ampun. Artemis tidak tinggal diam. Ia menyerang Rathalos dengan senjatanya hingga dapat merobek sayap dari monster itu. Rathalos kini tidak bisa terbang lagi. Melihat Rathalos akan menyemburkan api, Artemis langsung meluncurkan peluru flare gun tepat ke mulut Rathalos. Hal itu membuat mulut naga itu terbakar hebat dan tubuhnya meledak dari dalam hingga membuat Rathalos tampaknya berhasil ditaklukkan. Namun Rathalos bangkit kembali dan hampir memakan Artemis. Syukurnya bantuan tiba dari The Hunter dan The Hunter pun langsung menyerang Rathalos yang tengah sekarat itu. Sebuah serangan tepat ke luka leher di Rathalos akhirnya dapat memastikan kematian bagi monster ganas itu. Perjuangan melawan Rathalos pun berhasil. Admiral juga sampai ke dunia ini untuk membantu dan memastikan tidak boleh ada monster yang melewati dua dunia. Tiba-tiba, badai pasir yang membentuk portal kembali muncul dan terlihat seekor naga dari menara langit menuju ke arah mereka. Sekali lagi, mereka harus melawan naga itu. Film ditutup dengan penampakan sosok yang mirip manusia yang berada di menara langit, dan sepertinya ia merupakan orang yang jahat. Dan film pun berakhir. Ending dari film ini memang terkesan open ending. Kemungkinan besar, film ini akan dibuat sequelnya. Gua pribadi cukup menikmati film ini, yang ceritanya sedikit ringan dan dapat menemani jenuh di hari libur. Kalian wajib nonton film ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua diberi kesehatan di tengah pandemi corona ini. Jika kalian ingin request film, komen saja ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Oke guys, see you next time.